memperkuat perlindungan kepada masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Itulah arah yang kita inginkan dari APBN kita. Mungkin demikian presentasi dari kami untuk update APBN saat ini. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Pertanyaannya udah masuk, udah ini ya. Saya jawabnya saya dulu, nanti teman-teman gantian semua ya. Saya jawab yang gampang-gampang aja, yang susah biar Pak Sua sama teman-teman yang jawab. Nanti tabel belum ya. Yang pertama ke saya, Pak Purbaya, apakah Kemenq ada rencana menempatkan dana lagi di BTN? Kemarin di Rut BTN bilang mau surati Bapak. Oh, baru mau. Surati Bapak untuk tambah penempatan dana hingga 10 triliun. Ini Ira dari Infobank. Kalau yang di rekod kita ya, dari yang 55 triliun pertama, penyerapannya di Mandiri 100% sudah disalurkan. BRI 100%, BNI 68%, BTN baru 41%. Kenapa dia minta lagi ya? Aneh juga dia. BSI udah 99%. Tapi kita lihat tuh supply money, pertumbuhan uang primary-nya, M0 ya, base money-nya itu di bulan Oktober agak turun sedikit ke 7,7% dibanding di September akhir yang 13, wah ini sekian persen, 13,3 ya. Jadi kita pikir ini mesti didorong ke atas likuiditas di sistem. Kemarin Jumat kami kami pindahkan lagi sebagian uang kami ke perbankan sebesar 76 triliun. 25 triliun di Mandiri, 25 triliun di BRI, 25 triliun di BNI, 1 triliun di Bank Jakarta, Bank DKI Jakarta ya. Yang BTN belum kita salurkan, kenapa? Karena suratnya belum sampai, dia baru mau akan kelihatannya. Tapi kalau nanti sampai ke kita lihat, kita akses, kita pertimbangkan untuk ditambah. Yang kedua, dari penempatan dana 200 triliun ke perbankan, sudah terrealisasi berapa banyak? Udah selesai nih ya, sama ya, Debri dari Kompas sama. Lalu, lalu yang tidak habis terserap akan diapakan uangnya? Itu kan relatif sedikit ya yang tidak habis. Seandainya ada pun kita biarkan di perbankan ya. Kan saya nggak rugi, dia tetap bayar bunga. Terus yang ketiga, sama juga ya. Trian, IDN Time juga sama tentang BTN minta 10 triliun lagi. Suratnya udah nyampe belum Pak Prima? Belum. Jadi dia akan dari media ya. Ya udah. Dan itu BTN ya. Bilang kalau suratnya udah jadi, nanti kita kasih. Ada pertanyaan dari Magdalena RRI tentang kenaikan gaji PNS tahun depan. Bagaimana responnya? Nanti kita nilai dan kita akses ya. Kita diskusikan nanti begitu suratnya sudah masuk. Sudah mengirim surat, sudah sampai kemana? Pak Luki udah masuk? Dari Pan RB menaikkan gaji tahun 2002. Silakan Pak Luki jawab yang itu. Nanti ya, oke itu nanti jawab Pak Luki. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak? Tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi itu utamanya ya. Pak Purbaya tadi dari Alif Rahman ya. Pak Purbaya dari Alif Rahman lagi. Adian juga menyebut impor teks ilegal dari Cina lebih banyak jumlahnya dibandingkan thrifting. Tanggapan Bapak, ya nanti kita cegat di pelabuhan yang kita periksa lebih teliti lagi. Kita akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang nyelundup, pasti kan ketahuan nanti siapa yang pengimportnya. Kalau dulu bisa lepas ke depan nggak bisa lagi. Jadi memang kalau ilegal ya kita beresin. Terus Pak Purbaya, anggaran 3,5 triliun rupiah yang dibalikin Kementerian Lembaga rencananya mau buat apa? Apakah ada lagi yang balikin anggaran? Ini kan belum habis bulannya ya tahunnya. Saya duga sih akan ada yang balikin lagi beberapa sampai akhir November kita monitor. Rencananya ya kita lihat
ada nggak yang bisa spend lebih cepat nanti kalau di November, Desember bisa spend kita salurkan ke sana. Tapi kalau enggak ya kita gunakan untuk mengurangi defisit anggaran kita supaya lebih terkendali. Nomor 9, Pak Menkyu, Gubernur BI mengundang Menkyu atau perwakilan dalam RDG setiap bulan untuk sinergi fiskal moneter. Apa urgensinya? Apakah forum KSSK tidak cukup? Grace dari Bloomberg. Kalau kita lihat nih, ini bagus untuk sinergi fiskal moneter lebih dalam lagi. Apa urgensinya? Ya emang di undang-undangnya dibolehkan. Jadi kita berterima kasih kepada Bank Sentral yang sudah mengirimkan surat undangan ke kita. Dan undangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang BI nomor 43 ayat 1A, di mana tertulis RDG dapat dihadiri seorang menteri mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. Jadi kita bisa ngomong di sana, jawab ini itu, tapi begitu voting, bunga kita nggak ikut, orang kita nggak ikut. Yang pergi ke sana kemarin Pak Thomas, kemudian dia sedang pergi, jadi saya nggak bisa jawab lebih detail apa yang dibicarakan di sana, tapi saya pikir sih ini suatu perkembangan yang positif. Kalau KSSK kan bukan rapat menentukan kebijakan bunga. Kalau ini kita kirim orang sana pada saat rapat penentuan kebijakan bunga. Jadi kalau ada itu kita bisa sinkron, paling enggak pandangan pemerintah bisa diperhatikan oleh Bank Sentral juga. Ini sudah didesain oleh para pembuat undang-undang kita. Jadi kita hanya ikut aja, ini bukan hal yang baru. Mungkin dari saya itu aja. Silakan teman-teman ya yang lain bisa menjawab, mungkin satu-satu. Anda dulu, siapa dulu? Ya kita harap kalau misalnya negara tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan, toh rakyat tetap butuh makan. Ya jangan ditindak-tindak dulu lah. Kecuali kemudian kita mau melihat anak bangsa kita kelaparan. Nah sebenarnya sampai di dalam tadi kita berdiskusikan banyak hal. Karena dari data kita menurut hasil riset 67% milenial dan Gen Z itu menyukai thrifting. Kenapa mereka suka thrifting? Karena pertama mereka sadar lingkungan. Kenapa mereka sadar lingkungan? Mereka punya data yang kuat. Misalnya untuk membuat satu celana jeans ini butuh sekian ribu liter air bersih. Membuat satu buah kaos begini butuh sekian ratus liter air bersih. Itu mereka ada datanya. Dan mereka juga sebenarnya melihat bahwa industri tekstil itu menyumbang 20% pencemaran dan limbah di dunia. Nah kesadaran itu kemudian membuat 67% generasi milenial dan Gen Z menyukai thrifting. Nah, negara kita harus kuasai data itu sebelum ambil keputusan. Itu loh. Clear? Kalau soal tadi ada harapan agar thrifting ini dilegalkan itu Loh, mereka siap kok. Mereka mau dilegalkan dan siap bayar pajak. Karena gini, pembicaraan di dalam itu informasi dari mereka itu setiap yang mereka ngomong aja bang. Mana ini? Perwakilan thrifting biar lebih enak aja. Ayo. Namanya koordinator pedagang thrifting. Gimana bang tadi kan minta dilegalkan, berarti apakah siap untuk bayar pajak dan tadi pengelolaan sampah dan lainnya, hal-hal seperti itu apakah Intinya gini, kita sebenarnya ini kan seperti agenda tahunan ya. Tiap tahun ini selalu jadi isu-isu mengenai thrifting. Artinya yang utama adalah kita selalu dituduh membunuh UMKM. Jadi tadi kita sudah diskusi di dalam, yang kita harapkan sekarang adalah solusi jangka pendek. Jangka pendeknya apa? Ini untuk sementara, tolong yang penindakan APH ini sekarang dihentikan sampai ada titik temu. Jadi jangka panjangnya kita berharap ini melalui BAM ini yang difasilitasi sama Bang Adian, kita harapkan ini dilegalkan. Seperti di negara-negara lain. Kalaupun memang semisal mungkin tidak bisa dilegalkan, kita harap ini dibikin seperti larangan barang terbatas, dikasih kuota. Jadi kita pengen solusi supaya para pedagang difasilitasi anggota dewan ketemu dengan Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan. Jadi harus duduk bersama-sama. Solusinya seperti apa? Jangan artinya hanya ada larangan, ada kebijakan, terus ini masyarakat yang jutaan yang tergantung hidup kehidupannya untuk sehari-hari seperti apa? Karena kebutuhan kita ini paling mentok sampai bulan 12. Habis itu ke sana kita nggak tahu. Ada wacana mau mengganti produk dari Kementerian UMKM, tapi kita belum tahu seperti apa wacananya. Oke, artinya dari pihak dagang kecil meminta duduk bareng dengan Kemenkyu dan juga Kemendak. Ya, jadi harus duduk bersama-sama antara pedagang dengan anggota dewan dengan
kementerian terkait. Jadi Kementerian Keuangan atau Kementerian Perdagangan. Kita harus cari solusi. Jadi thrifting ini jangan selalu dianalogikan sebagai pembunuh UMKM. Benar. Tapi utamanya adalah produk-produk Cina itu yang masuk tiap tahun 28.000 kontainer yang masuk ke Indonesia yang sama-sama ilegal. Benar. Jadi tadi penjelasan sudah gamblang sama Bang Adian, mungkin nanti akan lebih rinci, ada data-datanya kita kasih.